Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai hidup di hadirat Allah dalam iman sebagai jalan singkat menuju kepada kekudusan. Suatu ajaran yang indah dalam gereja ialah ajaran tentang menghayati saat ini, yaitu hidup di hadirat Allah. Seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolosa, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolosa 3:17. Jadi apapun yang kamu lakukan, misalnya entah masak, entah mencuci piring, entah mengepel, entah menyapu atau kerjaan lain lagi, lakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Dan kemudian Bunda Maria di Fatima untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk mengerti secara lebih mendalam bagaimana kita harus hidup dari hari ke hari sambil percaya kepada Allah dalam semangat pasrah yang sungguh-sungguh, kita akan melihat penghayatan ini atau hidup saat ini sebagaimana dimengerti oleh para kudus. Pertama, melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kasih. Setiap hari kita berhadapan dengan kewajiban-kewajiban yang seringkali dalam bentuk lahiriah sangat sederhana. Memang ada orang punya tugas macam-macam, itu berbeda-beda. Tapi apapun yang diberikan sebagai tugas bagi kita, tidak peduli apakah tugas yang besar atau yang kecil, dan kebanyakan dalam bentuk yang sederhana. Pekerjaan rumah tangga atau di kantor atau tempat kerja lain, semuanya merupakan ungkapan karya Allah yang berhubungan dengan diri kita atau sesama kita. Apabila kita renungkan hidup kita, kebanyakan sebagian besar waktu kita terdiri dari hal-hal yang sangat bersahaja dan sangat sederhana. Hidup kita terdiri dari hal-hal yang biasa, tetapi akan mempunyai arti keabadian apabila kita hayati dalam terang Allah dan dalam iman. Suatu contoh yang sangat menarik yaitu kehidupan Bunda Maria sendiri. Bayangkan selama hidupnya Bunda Maria, walaupun dia itu Bunda Sang Penyelamat, hanya menghayati hidupnya sebagai seorang ibu dan wanita desa. Dia sebagai wanita desa sederhana, hidup dalam sebuah desa kecil di Nazaret. Pada zaman itu di Nazaret hanya ada satu sumber, sehingga semua orang, semua wanita mengambil air untuk keperluan rumah tangganya. Dan kita melihat Bunda Maria dalam hidupnya begitu sederhana, sama sekali tidak menyolok, dan tidak seorang pun di sekitarnya yang mengira dan tahu bahwa wanita sederhana itu adalah Bunda Allah sendiri. Walaupun mereka melihat dan merasa bahwa Bunda Maria seorang yang baik, saleh, seorang yang takut akan Allah, tapi memang tetap sederhana. Semua kehidupan sehari-hari kita seperti masak, makan, membersihkan rumah, mencuci, ambil air, doa dan lain-lain, itu semua dihayati dalam kesatuan dengan Allah yang begitu mendalam. Hatinya selalu terarah kepada Sang Putra. Bunda Maria melaksanakan kehendak Allah di dalam tugasnya sehari-hari. Dari sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Bunda Maria sebagai teladan kita yang utama, yang menghayati hidupnya sehari-hari dan cinta dan iman kepada Allah. Demikian pula Santo Yusuf dan bahkan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia tampil di muka umum. Coba bayangkan Tuhan Yesus selama 30 tahun dia bekerja sebagai tukang kayu sederhana, bukan juragan pabrik kayu, tapi tukang kayu sederhana. Kita tahu Yesus putra yang hidup dari hari ke hari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Coba bayangkan saudara, bayangkan Yesus diperintah orang untuk membuat meja. Pak Yesus, aku perlu meja. Pak Yesus, aku perlu kursi. Pak Yesus, tolong ini perbaiki lemariku yang rusak dan sebagainya. Dan orang sedikit tidak tahu bahwa dia adalah putra Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia putra Allah yang hidup. Apabila kita renungkan, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus putra Allah sendiri. Demikian juga itu para kudus. Mereka melakukan kehendak Allah yang mereka mengerti dari saat ke saat, tanpa membiarkan diri digelisahkan atau dikacaukan oleh hal-hal yang mungkin karena kekecewaan dan karena pengaruh dunia. Dan rahasia mereka terdapat dalam satu hal ini, yaitu setiap saat mereka berusaha menghayati iman dan tunduk kepada karya Allah yang membentuk hidup mereka. Kata-kata Santo Paulus harus diingat. Apapun yang kamu kerjakan dan lakukan, lakukanlah itu demi kemuliaan Allah. 1 Kor 10:31. Seperti dalam Injil dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga artimu. Dan inilah yang menjadi pedoman perjalanan hidup kita. Apabila kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih kepada Allah, maka hati kita juga akan terus terarah untuk melakukan setiap saat apa yang dikehendaki Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikian pula bagi kita dan pekerjaan sehari-hari, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, adalah pernyataan kehendak Allah dan karena harus dihayati dan iman, dan bila demikian mempunyai nilai keabadian. Apabila kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih kepada Allah, maka hati kita juga terus terarah untuk melakukan setiap saat apa yang dikehendaki Allah. Di dalam pekerjaan sehari-hari, pernyataan kehendak Allah, dan khususnya bagi kita bahwa segala sesuatu harus dihayati dalam iman sesuai dengan peraturan hidup dan lain-lain mempunyai nilai keabadian dan ungkapan kehendak Allah. Kalau kita perhatikan misalnya bahwa kebanyakan dari para kudus Karmel menjadi besar, tapi mereka itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sepele, sederhana, dan yang remeh. Hidup mereka betul-betul tidak menyolok dalam hal lahiriah. Misalnya, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus selama hidupnya tidak dikenal, bahkan tidak dikenal oleh teman sebiarannya yang karena dia sikapnya begitu biasa. Begitu juga dengan Santa Teresa Margarita Redi, wafat umur 22 tahun. 22 tahun sudah menjadi santa. Santa Elizabeth dari Trinitas, wafat umur 27 tahun. Santa Teresa dari Andes, wafat dalam umur 19 tahun. Itu yang paling muda dari para kudus Karmel. Dan Bruder Laurentius dari Kebangkitan, seumur hidup hanya tukang jahit sepatu dan tukang masak dan biara dan lain-lain. Memang
dia tidak digelarkan atau belum digelarkan kudus, tetapi dia sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Hidup mereka itu biasa-biasa saja, tetapi akhirnya menjadi besar dan menjadi kudus karena semua dihayatinya dalam cinta kasih dan demi kemuliaan Tuhan serta keselamatan jiwa-jiwa. Satu contoh yang menarik ialah orang tua Santa Teresa dari Lisieux. Mereka orang sederhana, orang biasa, tapi mereka akhirnya menjadi kudus karena apa yang mereka lakukan semua dilakukan demi Allah. Orang-orang kudus ini telah menghayati hidupnya dengan menanggung segala-galanya dalam iman dan cinta kepada Allah. Mereka menguduskan setiap saat waktunya dengan mempersembahkannya kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu demi kemuliaan. Misalnya entah kamu membuat apapun, Tuhan, saya persembahkan ini kepadamu demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan itu yang diminta Bunda Maria juga. Lalu hal-hal negatif yang mereka alami mengajar mereka untuk membentuk mereka dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kekudusan sebagaimana mereka harus menjauhi kejahatan dan dosa serta selalu menyangka diri agar tidak lekat pada hal yang bukan Allah. Saudara-saudara, suatu contoh, cobalah kalau misalnya Anda disakiti hati orang, kalau Anda terus memegang dendam saja, mungkin orang mati Anda itu telah bertobat dan dia sudah, tapi kamu telah tersiksa oleh dendammu itu. Saya masih ingat seorang bapak yang Anda tahu apa persoalan dengan iparnya, dia sakit hati sekali. Lalu kemudian kalau dia sedang makan dan ada seorang dari anggota keluarga menyebutkan nama ipar saja, kalau dia tidak bisa makan. Lalu kalau dia sedang tidur, ingat akan iparnya, dia gelebekan begini, nggak bisa tidur. Lalu kemudian saya kata, Pak, itu dosa yang bodoh sekali. Kalau seorang anak misalnya mencuri mangga, saya tidak menghadapi itu baik, tapi dia masih bisa menikmati sesuatu. Tapi kamu, apa yang kamu nikmati? Tidak ada. Maka kemudian bapak itu akhirnya sadar. Lalu dia kemudian pada waktu itu dia dalam ikut tawal. Lalu dia mengaku dosa, mencoba mengaku, tapi belum. Tapi kemudian pada waktu ada pencurahan Roh Kudus, dia mendapat rahmat. Akhirnya dia bisa mengampuni dosanya dan hatinya berubah, dendamnya hilang. Lalu saya masih ingat keesokan harinya dia datang pada saya pagi-pagi, Romo, dari sini saya pergi ke tempat ipar saya. Bukan untuk membunuh dia, tapi untuk memeluk dia. Puji Tuhan. Tidak ada suatu pun dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi kalau kita sadar akan peristiwa-peristiwa kecil itu, kejadian-kejadian itu semua mengandung rahmat-rahmat aktual yang memungkinkan kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah dan menarik manfaat yang besar dari segala peristiwa itu. Jadi seperti tadi, seperti sakit hati, dendam, persembahkan itu kepada Allah demi kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita melihatnya dalam iman, segala peristiwa hidup kita sehari-hari semuanya tidak lepas dari pandangan Allah, tidak lepas dari penyelenggaraan Allah, dan semuanya itu mengarah kepada penghayatan kebenaran Injil yang terus-menerus sampai pada akhir zaman. Semuanya itu betul-betul berada dalam penyelenggaraan Allah dan menuju kepada keabadian. Dengan caranya sendiri, Allah mengajar kita dengan cara yang berbeda. Yang satu, Allah mengajar lewat Injilnya, yaitu apa yang diberikan dalam kitab suci, khususnya Injil, seolah-olah sesuatu yang teoritis. Tetapi Injil ini akan menerangi hidup kita,
menerangi setiap tindakan, menerangi setiap perbuatan kita yang konkret dalam hidup. Kebenaran justru seringkali dilupakan banyak orang, sebab setiap saat merupakan rahmat, setiap saat ada penyelenggaraan Allah demi tujuan yang luhur dan demi keselamatan kita sendiri. Namun seringkali kita tidak melihatnya, sehingga begitu ada hal-hal yang tidak enak, reaksi spontan itu apa? Ngomel, mengeluh, marah. Dengan demikian, mereka itu melewatkan saat-saat rahmat yang berharga untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sekarang kita melihat dalam kesulitan rahmat Allah melimpah. Apabila kita mengerti arti peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang menghambat kita, pertentangan-pertentangan, perlawanan-perlawanan, kekecewaan, dan bahkan malapetaka, serta kegagalan-kegagalan, semuanya harus kita sesali, tapi kita juga harus menyesali diri kita bahwa kita hanya tahu mengeluh dan mengeluh saja. Apa sih untungnya mengeluh dan mengeluh itu? Ya, satu kesempatan emas itu lewat begitu saja. Karena itu penting sekali hidup senantiasa di hadirat Allah. Jadi seperti saya katakan, kalau Anda mengalami kesulitan, persembahkan itu kepada Tuhan. Dan nanti Anda akan mengalami sukacita yang dalam hati Anda, dan itu juga berguna bagi orang lain. Memang bagi penyelenggaraan Allah ini, bagi kita, penyelenggaraan ini kadang-kadang merupakan suatu misteri. Artinya, kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi dan apa yang akan kita alami. Kadang-kadang kita harus menangis dan mengadu seperti Yusuf ketika dia dimasukkan di dalam sumur dan dijual sebagai budak oleh saudara kandungnya sendiri. Mungkin saat itu Yusuf menangis, mengaduh, mengeluh, dan minta tolong berseru-seru atau berteriak. Namun tampaknya Allah tuli tidak mendengarkannya. Tapi sebenarnya Allah memberikan rahmat kepada Santo Yusuf, kepada Yusuf, sehingga dia tidak putus asa. Dan akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir yang justru menolong keluarganya. Apa yang dikatakan Santo Paulus kepada jemaat di Roma? Orang-orang benar akan hidup oleh iman. Merupakan suatu kebenaran yang mendasar. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang misterius, yang tidak kita mengerti dan kita bertanya, mengapa? Mengapa Tuhan membiarkan hal itu? Dalam kitab Ibrani kita temukan jawaban. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya dan Dia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 5, 6, dan 10. Oleh karena itu, tujuan Allah membiarkan segala sesuatu tadi supaya kita dibuatnya mati terhadap dosa, terhadap kecenderungan yang jahat dan kesombongan. Apa yang terjadi pada kita secara pribadi sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sehingga bila ada pencobaan, ada kesulitan, rahmat Tuhan cukup supaya kita tidak putus asa, tapi kita bisa menghadapinya. Terima kasih pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.